Ini konten gue kali ini parah ya. Sudah masuk negara G20. G20 ngurusi telur bantah-bantahan menteri sama presiden. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, wahai rakyat Indonesia yang tercinta, gua sampai bingung nih mau garap konten ini, sampai bingung gitu. Judulnya apa nih? Ada berita yang gua kumpulin begini nih. Ya Allah, nih. Jokowi bantah isu harga telur naik gegara bansos. Beda dengan Jokowi, Zulhas tetap yakin harga telur naik gegara bansos. Menteri sama presiden. Sampai bingung gua sama pemerintahan Pak Jokowi ini, harus dikasih judul apa gitu judulnya ini nih. Apa judulnya guys kira-kira yang cocok untuk pemerintahan Jokowi di konten gua kali ini. Ini belum nih, masih ada nih berita lagi nih. Masalah telur ya Allah, telur. Gimana nih bangsa, ya Allah, begini amat pemerintahan. Nih ya. Gimana ini telur nih? Telur, apa kabar? Nih belum gua baca nih, ada lagi berita begini nih. Mensos Risma bantah bansos jadi penyebab harga telur naik. Ada juga berita bantah Risma Zulhas ya, kekeh bansos penyebab harga telur ayam naik. Menteri sama presiden bantah-bantahan, menteri bantah-bantahan. Kita baca satu-satu dari Detik Jabar dulu. Jokowi bantah isu harga telur naik gegara bansos. Ya. Ini 28 Agustus 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menepis kabar tentang harga telur yang naik karena bantuan sosial bansos. Ia memastikan kenaikan harga telur disebabkan harga pakan ternak. Harga relatif stabil hanya telur.
Pertama karena pakan ternak naik, fluktuasi. Kedua, 2 minggu ini akan turun, kata Jokowi. Usai membagikan sembako di pasar Cicahem, Kota Bandung, Minggu 28 Agustus 2022. Ya itu yang ada keselip amplop kosong juga, ya. Amplop kosong anjir. Ya Allah. Ini kira-kira judulnya apa nih rokok gue? Aduh. Ini judulnya apa? Ini judulnya apa? Sampai bingung kita sama pemerintahan Jokowi ini. Jokowi juga memastikan harga telur yang naik bukan karena program bantuan non tunai BPNT atau bansos. Ya ada demand permintaan kan yang dibagikan ke warga sama saja mutarnya ke masyarakat, kata Jokowi. Sekedar diketahui, Jokowi berkunjung ke pasar Cicahem untuk membagikan bantuan kepada penerima program Keluarga Harapan, PKH, dan masyarakat sekitar. Jokowi membagikan sembako dan bantuan modal usaha kepada para pedagang pasar, ya kan? Itu. Nah, membagikan kepada pedagang pasar itu. Ini ada berita juga nih. Ini belum gue masukin, tapi ini gue akan masukin juga di sini, ya. Pak Jokowi itu lagi ngasih bantuan guys, yang itu katanya ada amplop keselip itu ya. Itu ada bantuannya begini guys. Bentar ya. Pak Jokowi juga pernah ngomong begini nih. Saking sampai bingung kita mau ngasih judul apa sama Pak Jokowi ini. Serius. Bingung. Gue jujur aja gue bingung sama pemerintahan Pak Jokowi ini. Sampai mau ngasih judul apa gitu. Tentang Pak Jokowi ini. Jokowi sejak dulu saya tak setuju BLT juga BLSM. No. Yang ngomong Pak Jokowi itu sejak dulu. Katanya nggak setuju BLT. Nah terus yang kemarin diberikan itu apa Pak? Itu ada berita tahun berapa nih? Kita lihat Senin 17 Juni 2013. Waktu itu masih Gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat memberikan bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Jokowi berpendapat ia lebih senang jika bantuan tersebut diberikan dalam bentuk usaha produktif seperti usaha kecil dan rumah tangga yang produktif. Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang PLSM ini juga semuanya, kata Jokowi dari Balai Kota Jakarta Senin 17 Juni 2013. Politikus PDIP ini mengaku tidak paham apalagi PLSM akan tetap sasaran atau tidak. Ia menilai lebih baik bantuan tersebut diberikan untuk usaha-usaha produktif sehingga efeknya akan lebih terasa. Efeknya akan lebih bagus. Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini. Diberikan uang, memberikan cash, sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat. Lah terus kemarin amplop kosong itu apa Bapak? Apa sih judulnya buat Pak Jokowi ini? Apa judul yang tepat buat Pak Jokowi ini? Kita baca yang berita satunya ya guys. Yang itu Zulhas, Pak Jokowi dibantah sama menterinya sendiri. Ya, Selasa 30 Agustus. Beda dengan Jokowi, Zulhas tetap yakin harga telur naik gara-gara bansos. Solo, di Solo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali membeberkan hal yang menyebabkan harga telur ayam tinggi. Hal tersebut disampaikannya saat rapat kerja di Komisi 6 DPR, Selasa 30 Agustus 2022. Makanya pemerintah DPR jangan cuma ngajak pemerintah rapat gitu, rakyat yang diajak rapat itu rakyat DPR itu mestinya di pihak rakyat bukan di pihak pemerintah. Dalam rapat tersebut dia mengatakan ada 3 hal utama yang menyebabkan harga telur ayam naik cukup tinggi beberapa waktu terakhir. Salah satunya karena kebutuhan untuk bahan bantuan sosial atau bansos. Dia merinci saat ini pasokan telur ayam memang berkurang karena menjadi dampak pengurangan induk atau afkir dini yang dilakukan tahun lalu. Memang kenaikan itu satu dampak dari pada tahun 2021 telur itu waktu itu sampai Rp14.000. Kita masih pandemi.
Rp14.000 itu rugi karena ongkosnya telur itu Rp24.000. Oleh karena pada waktu itu terjadi apa yang kita sebut afkir dini, induknya dipotong, dijadikan ayam potong. Dampaknya tentu sekarang, kata Zulhas, dikutip Detik Finance, Selasa 30 Agustus. Kedua, penyebab harga telur naik adalah bansos. Zulhas mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah ke daerah dijadikan dalam bentuk pangan termasuk telur ayam. Kedua, kenaikan itu memang Mensos tidak membeli telur, tidak, tapi memberikan bantuan kepada daerah-daerah dan dijadikan itu bantuan dalam bentuk pangan. Dan itu rupanya kesepakatan Kementerian Perdagangan dan Mensos dulu katanya. Karena telur dulu itu nggak laku, kebijakan ini diteruskan walaupun zaman sudah berbeda. PKH bantuannya dibelikan pangan. Antara lain telur, dan ini rapel 3 bulan sehingga dalam waktu 5 hari jadi banyak kesedot, akhirnya pasokan pasar kurang sedikit, maka harga menjadi naik. Ketiga, penyebab naiknya harga telur ayam adalah pulihnya ekonomi yang memicu meningkatnya permintaan telur ayam. Pulihnya ekonomi ya Pak. Sampai bingung kita ini yang benar Jokowi apa menterinya sih? Sebelumnya saat berkunjung ke pasar Cicahem, Bandung, Presiden Jokowi juga mengungkapkan penyebab harga telur ayam meroket. Penyebab yang diutarakan Jokowi berbeda dengan Zulhas. Ya, berbeda. Dalam kunjungan yang berlangsung pada Minggu 28 Agustus, Jokowi memantau harga bahan pokok di pasar itu. Menurutnya harga bahan makanan masih stabil kecuali telur ayam. Secara lugas Jokowi menyebut faktor yang menyebabkan adalah kenaikan harga pakan ayam. Harga relatif stabil hanya telur. Pertama karena pakan ternak naik, fluktuasi. Kedua, 2 minggu ini akan turun. Kata Jokowi usai membagikan sembako di pasar Cicahem, Kota Bandung seperti dikutip Detik Jabar. Jokowi juga memastikan harga telur yang naik bukan karena program bantuan pangan non-tunai BPNT yang ada demand permintaan kan yang dibagikan ke warga sama aja mutarnya ke masyarakat, kata Jokowi. Bisa begitu ya menteri sama apa namanya sama presidennya. Sekarang menteri sama menterinya ini. Mensos Risma bantah bansos jadi penyebab harga telur naik. Kamis 25 Agustus. Aduh, dari ini Detikcom. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut bantuan sosial jadi salah satu faktor kenaikan harga telur. Menteri Sosial Tri Risma hari ini membantah hal itu. Jadi dulu telur harganya jatuh. Kami yang salah karena kami nggak membeli di demo industri peternak ayam. Kenapa nggak mau beli ke Mensos? Tapi bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah jadi sebenarnya kami nggak ada program dalam bentuk natura baik beras maupun telur itu nggak ada. Kami memberikannya lewat bank. Mosok bank mau ngasih beras, jadi kami kasih uang ke bank, kata Risma saat menghadiri peluncuran program layanan kesehatan umum untuk 435 desa di kantor PDIP Kabupaten Bogor, Kamis 25 Agustus 2022. Risma menyerahkan masyarakat terkait penggunaan bantuan sosial itu. Dalam hal ini Risma menegaskan pihaknya tidak memberikan aturan pembelian produk di masyarakat. Nah, di masyarakat terserah, tapi yang jelas itu untuk kebutuhan nutrisi, untuk kebutuhan hidup. Mereka boleh pilih. Kami tidak memaksanya telur. Kami tidak memaksanya telur. Salah, jadi boleh ikan, daging, telur. Jadi kalau harga telur naik, kami juga nggak tahu. Kalau ternyata menerima bansos itu membeli telur, ya kami nggak tahu. Karena nutrisi itu bukan hanya telur, ungkap Risma. Semua juga tahu, Bu, nutrisi bukan hanya telur. Jadi bantah-bantahan aja sendiri, Bu. Ini yang bantah bukan masyarakat loh. Presiden sama menteri, menteri sama menteri. Keren pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi kalau harga telur turun, saya disalahkan kenapa nggak beli telur kami. Kalau naik kami disalahkan karena kami membelinya. Tapi saya nggak komentari itu ya. Tapi yang jelas kami bantunya dalam bentuk tunai. Program apapun kami lewat cash. Kecuali lewat PT Pos. Kecuali yang lansia yang dia ngambil bank. Kami punya datanya, tambah Risma. Zulhas menjelaskan Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan bantuan uang kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah yang membelanjakan bantuan tersebut dalam bentuk sembako yang termasuk di dalamnya telur ayam. Tapi waktu pembelanjaan sembako itu hanya dalam kurun 5 hari. Jadi permintaan telur pun mendadak tinggi. Akibatnya permintaan dalam 5 hari mendadak tinggi, pasokan kurang di pasar, kemudian harga pun meningkat.
Nah, daerah-daerah itu uangnya dibelanjakan dalam bentuk bantuan sembako. Hanya waktu 5 hari, salah satu isinya telur. Nah, ini rapel uangnya 3 bulan nggak banyak. Jadi ada permintaan 5 hari mendadak, pasar kurang suplainya. Ya biasa suplai kalau kurang dikit, kaget, harga naik, terang Zulhas saat ditemui di Istana Negara Kamis 25 Agustus. Oleh sebab itu hasil pertemuan Zulhas dengan peternak agar bantuan sosial itu dibelanjakannya tiap bulan, jangan mendadak. Hal itu tersebut akan membantu juga untuk pengadaan stok telur ayamnya. Karena itu tadi saran dari pengusaha telur itu kalau bansos bisa nggak tiap bulan, karena menelur kan nggak bisa cepat, nggak bisa sekali nelur 5. Jadi kalau bisa tiap bulan. Jadi kalau dibelanjakan nggak ada permintaan yang mendadak banyak, jelasnya. Zulhas pun menjamin setelah ini harga telur sekitar 2 minggu lagi akan normal kembali. Saat ini diakui memang komoditas itu harganya sudah tembus 31.000 per kilogram. Pak Zulhas ini kalau ngomong dulu minyak goreng ya begitu, ya sama aja. Menterinya, presidennya keren-keren. Ini baru masalah perdagangan sosial dan sosial ya. Jadi bantah-bantahan sendiri. Ini gimana nih Pak Jokowi? Guys, menurut lu gimana nih guys? Dan ini gue tutup ya sama ada satu video dari Pak Jokowi. Konten gue kali ini gue tutup dengan satu video dari Pak Jokowi nih. Ini kocak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan, kita ini sudah masuk negara di G20. Negara G20 ngurusin telur aja bantah-bantahan Pak. Ya malu toh Pak. Ya malu Pak malu G20. Hampir batuk gue, ngopi dulu gue ya. Aduh. Ya Allah, begini amat. Artinya kita ini sudah masuk golongan negara besar. Negara besar ngurusi telur bantah-bantahan, ngurusi BLT dulu Pak Jokowi 2013 bilang nggak setuju BLT, tapi kemarin ngasih BLT tapi ada amplop terselip yang kosong. Ini piye to Pak? Karepe piye to Pak? Pak wis angel. Aduh, gue jadi bahasa Jawa guys. Jangan lagi ada yang merasa inferior dan merasa, apalagi merasa kita ini negara kecil. Sekali lagi saya ulang, kita ini negara besar. Memang negara besar Pak, tapi kalau pengolahannya seperti ini, kami yang jadi rakyat ini bingung Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomongin harga telur aja bukan dari bansos, Zulhas bantah. Risma ngomong begini dibantah Zulhas. Menteri sama menteri bantah-bantahan. Presiden sama menteri bantah-bantahan. Jadi rakyatnya yang dikorbankan ini gimana nasibnya Pak Jokowi? Pak Jokowi. Guys, tolong gue guys ngasih judul apa ini guys? Jadi gila gue, otak gue kegenyanggup. Ini konten gue kali ini parah ya. Sudah masuk negara G20. G20 ngurusi telur bantah-bantahan menteri sama presiden. Ngurusin telur bantah-bantahan. BLT katanya Pak Jokowi nggak setuju. Sekarang sudah BLT, bensin mau dinaikkan. Oh alah di bingung aku ngopi di. Ya Allah. Saya sudah sampaikan pada Bu Menlu, pada seluruh menteri, agar kita ini tidak lagi mencari-cari bantuan-bantuan. Kita tidak lagi mencari bantuan piye itu Pak. Yang kemarin, aduh, ya sudah. Guys, tolongin gue dong, ini konten, ya Allah, tolongin bangsa ini, ya Allah. itu sudah seharusnya membantu. Membantu. Jangan lagi begini lagi. Aduh. Udah. Ya, udah Pak. Iya Pak, udah. Guys, udah ya guys, begini amat ya bangsa gue. Inilah kenyataannya, inilah faktanya. Jadi gue mau ngomong apa, tolong bantu gue ngasih judul ini apa. Kalian komentar yang baik di bawah. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe silakan like and share. Dan jangan lupa komentar judulnya. Judulnya apa kira-kira ini guys. Menteri sama presiden bantah-bantahan. Menteri sama bantah-bantahan. Presiden sama presiden. Gubernur. Jokowi waktu gubernur sama Jokowi waktu presiden. Bantah-bantahan. Iki piye to ya tolong bantuin ya, itu aja. Gue minta maaf kalau ada salah.
Ya gue minta maaf ya guys, kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, warita wal inayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa to iki? Bangsaku iki piye di angel. Angel tenan angel. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu. Gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.